Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya, pagi. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi yang sudah menaikkan puji-pujian kita bersama. Ya, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Zoom kita sudah kembali normal, sudah bagus lagi. Ya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan dan kita berdoa. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Oleh karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, akan datang suatu saat nanti untuk menjemput kami di awan-awan yang permai, untuk bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kemuliaan-Mu, di dalam surga. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang begitu baik Tuhan berikan bagi kami semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali lagi bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kemurahan hatimu, kebaikanmu kepada kami semua jemaat kudusmu. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hikmat Tuhanlah yang bekerja, dan Roh Kuduslah yang memperbaharui akal budi kami, supaya dengan hikmat-Mu kami bekerja, kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, dan terus memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan juga saudara kami yang terus setia mengikuti dari live streaming dari Manado. Tuhan senantiasa memberkati ya. Baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita membuka Alkitab kita, firman yang sangat luar biasa, firman kasih karunia Tuhan yang terus meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita semuanya, meyakinkan kita semuanya bahwa rencana Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, sangat memberkati hidup kita semuanya dengan rahasia-rahasia firman Tuhan yang dibukakan terus kepada kita. Kita akan lanjutkan lagi apa yang dinyatakan di dalam Roma pasal 10. Sekarang kita sudah maju lagi ke ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan membaca dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Nanti fokus dari pembahasan kita adalah, perenungan kita adalah di ayatnya yang ke-14 dan 15 ya. Oke, baiklah, saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15 bacaan kita ya. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15 ini akan menjadi perenungan kita ya di pagi hari yang indah ini ya. Sekali lagi saya baca dari ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Allah? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, tentang Allah, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana, ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, memberitakan Tuhan, jika mereka tidak diutus? Ya, jika seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, di sini kita lihat ya, Paulus mengajukan beberapa pertanyaan ya, dan di sini urutan-urutan secara logis bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Dan secara khusus di sini Paulus menggambarkan tentang siapa? Tentang bangsa Israel. Karena dari awal kita memulai membahas pasal 9, pasal 10, pasal 11 kitab Roma ini adalah kita berbicara, kita membahas, dan Rasul Paulus menunjukkan ya, maksud daripada Paulus menulis kitab Roma pasal 9, 10, 11 ini ya, adalah untuk menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Israel dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Nah, di sini Paulus menggunakan kata ganti mereka, ya. Mereka siapa? Mereka bangsa Israel. Ya. Dan tentu ini disampaikan oleh Rasul Paulus ya, untuk menggambarkan bagaimana saat ini supaya di saat Injil kasih karunia Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa lain setelah penolakan daripada bangsa Yahudi, penolakan daripada bangsa Israel terhadap Injil kerajaan, setelah itu ditolak oleh mereka, sekarang Rasul Paulus menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa lain ya, yaitu kita saat ini menerima ya Injil kasih karunia Allah. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa adalah Paulus menyampaikan tadi di ayatnya yang ke-15 bagian terakhir itu, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang membawa Injil. Injil adalah kabar baik ya, Injil Evangelion, Gospel artinya adalah kabar baik ya, kabar sukacita. Nah, kabar sukacita, kabar baik bagi bangsa Israel ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan itu berbeda ya dengan kabar baik, kabar sukacita yang kita terima, dan itu terus sudah kita bahas berkali-kali ya. Dan ini adalah episode ya, bagian yang ke oh iya, Bapak Ibu sekalian, ini ada pemberitahuan di sini. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya di Zoom kita ini. Wah, ya Bapak Ibu sekalian, nah ini mungkin kurang sempurna, ini diperbaiki. Jadi nanti akan saya coba masuk lagi ke Zoom kita ini, Bapak Ibu sekalian, dan nanti masuk lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, sesudah ya baik, betul ya, benar Pak Pardosi ya. Nanti masuk lagi nanti sesudah saya mulai lagi, start lagi dari awal. Nanti minta tolong semuanya yang hadir di sini di Zoom meeting.
bisa masuk lagi nanti. Ya. Oke, saya coba masuk lagi. Ya, karena ada perubahan di format Zoom kita ini ya. Ya. Iya, sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjut saja dulu ya, supaya tidak terdistract. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut saja dulu ya. Oke. Ya, baik. Dikatakan di ayatnya yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-13 kita sudah lihat, dikatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, dan kemarin kita sudah bahas itu, arti daripada siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, yaitu adalah apabila kita mempercayai karya salib Kristus, ya, kita mempercayai Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita, ya. Disitulah kita dapat berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita memuliakan Dia, memuliakan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dari hati kita, ya, melayani Dia, mempersembahkan hidup kita kepadanya, karena kita telah menerima anugerahnya, kita telah menerima kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dengan kita berseru kepada nama Tuhan Yesus, yaitu dengan percaya kepada Injil kasih karunia Allah yang diberitakan kepada kita, ya, maka kita ketika percaya dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga kita sekarang memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihat bahwa saat ini kita mempercayai fakta kematian daripada Yesus Kristus, ya, yang dikumandangkan. Ya, semua orang harus mempercayai fakta berita tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang menjadi kabar baik bagi semua orang, dan itu adalah suatu berita yang sangat indah, berita yang sangat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang, karena semua orang boleh percaya, ya, bahwa segala dosanya telah diampuni, telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan dapat kita rasakan melalui iman kita kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, kita lihat di Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 itu dikatakan, ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekarang, ya, Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin ada orang yang beriman tanpa ada pemberitaan, ya. Jadi kita melihat tadi urutan-urutan, ya, secara kronologis apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa tidak mungkin ada orang percaya tanpa dia mendengar suatu berita, ya.
Dan tidak mungkin ada orang yang bisa dikatakan memberitakan kalau tidak ada yang bersedia diutus. Ya. Jadi harus ada orang yang bersedia untuk memberitakan kabar baik itu. Harus ada orang percaya yang bersedia untuk membuka mulut untuk menyaksikan, sehingga kesaksian itu sampai kepada pendengaran daripada semua orang, sehingga iman timbul dari pendengaran. Ada orang yang menyambut kebenaran itu setelah diberitakan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Roma pasal 10 ini kita tahu bahwa Paulus menjelaskan bagaimana Allah begitu sangat sayang kepada umatnya Israel, ya. Allah begitu mengasihi mereka sebagai bangsa pilihannya, sehingga wujud daripada kasih sayang Tuhan kepada mereka adalah Tuhan selalu mengutus nabi-nabi, ya. Tuhan selalu mengutus nabi-nabi kepada bangsa Israel dan juga raja-raja kepada mereka untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus adalah Mesias, ya. Memberitakan raja yang harus mereka sambut, yaitu Yesus Kristus juru selamat mereka, ya. Nah, sehingga ratusan tahun Tuhan selalu mengutus nabi-nabi kepada umatnya Israel untuk memberitakan kepada mereka agar mereka siap, ya, dipersiapkan supaya mereka siap untuk menyambut Mesias Yesus Kristus sebagai raja bagi mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kabar baik, kabar sukacita tentang kerajaan sorga bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihannya itu, mereka tidak semuanya menyambutnya, ya. Ya, selamat pagi, puji Tuhan semuanya, ya. Nah, mereka tidak semua menyambut kabar baik itu. Walaupun sudah diperdengarkan, walaupun sudah disampaikan oleh para nabi kepada bangsa Israel, berganti-ganti nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Tetapi tidak semua mereka menyambut kabar baik itu. Yang jelas bahwa kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan sudah ditunjukkan melalui berita, ya, sukacita, berita kabar baik firman-Nya kepada umatnya bangsa Israel. Semuanya sudah dijelaskan bagaimana mereka harus berperilaku, hidup benar, sesuai di hadapan Tuhan sebagai bangsa yang harus menjadi saksi, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada mereka, ya. Firman Tuhan sudah bergema, disampaikan, dan semua orang Israel sudah mendengarnya. Tidak ada alasan bagi mereka belum pernah mendengarnya, karena Tuhan sudah memperdengarkan kepada bangsa Israel, ya. Tuhan sudah memperdengarkan semua rencananya yang terbaik buat mereka. Tuhan sudah mengatur semuanya kehidupan mereka supaya mereka dipersiapkan, ya, sebagaimana diserukan oleh Yohanes Pembaptis, ya, supaya mereka bertobat, ya, dan menerima Mesias, menerima Yesus adalah raja bagi mereka. Tetapi, ya, kalau kita lihat tadi dikatakan di ayatnya yang ke-15 itu, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya.
Pembicara Injil itu adalah utusan Tuhan ya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Ya, sama seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, ya, menyampaikan pesan dari Tuhan, kabar baik, ya, berita sukacita bagi semua orang melalui salib Kristus, ya, melalui pengorbanan anak Allah, anak tunggal Allah Yesus Kristus, bahwa diberitakan semua dosa umat manusia telah dihapuskan, telah diampuni, ya, telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal, pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi betapa indahnya, ya, betapa bahagianya ketika kita mendengar kabar baik, ketika kita mendengar kabar sukacita yang disampaikan kepada kita tentang Yesus Kristus saat ini sebagai jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tadi sudah disampaikan di Roma 10 ayatnya yang ke-17 untuk menegaskan, ya, betapa pentingnya pemberitaan Injil itu. Betapa pentingnya pemberitaan kabar baik itu harus disampaikan secara terbuka kepada semua orang. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Nah, tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba, ya, mengatakan bahwa dia percaya kebenaran, percaya kabar sukacita, kabar baik tanpa dia pernah mendengarnya, ya. Dan kita tahu di dunia ini adalah zaman teknologi informasi, ya, di mana berita, kabar, ya, segala macam informasi bertubi-tubi menyerbu, ya, pendengaran daripada manusia saat ini, ya. Semua hal bisa ditemukan melalui canggihnya informasi, teknologi informasi melalui internet yang sekarang ini dengan mudah saja diakses oleh semua orang secara terbuka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah, ya, pentingnya di tengah-tengah gempuran, ya, di tengah-tengah serbuan daripada informasi yang keliru, yang menyesatkan saat ini, secara terbuka dengan mudah diketahui atau dengan mudah didapatkan oleh semua orang, maka kita, ya, sebagai pemberita, kita sebagai pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita harus lebih gencar lagi untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah sebagai jalan keselamatan, kebenaran yang dibutuhkan oleh semua orang saat ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, karena kalau kita tidak gencar memberitakan Injil kasih karunia Allah, berita tentang salib Kristus saat ini, pengampunan segala dosa, maka apapun yang didengarkan oleh semua orang saat ini, jika hal itu tidak berhubungan dengan kebenaran salib Kristus, semua itu akan berakhir dengan sia-sia, ya. Tidak ada keselamatan di dalam berita-berita apapun, sepenting apapun, segencar apapun yang disampaikan oleh manusia, ya, yang tidak berhubungan dengan kasih karunia Allah saat ini sebagai kehendak Allah yang utama bagi semua orang supaya berkenan kepadanya. Apapun yang diberitakan itu akan berakhir dengan sia-sia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi di ayat 15 dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yaitu Injil. Nah, ini dikutip oleh, diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7, ya, yaitu tentang nubuatan kabar baik pemulihan bangsa Israel kelak di masa yang akan datang, di mana Mesias Yesus Kristus akan datang kedua kali ke bumi ini untuk memulihkan
kerajaannya bagi umatnya Israel di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah dijelaskan, itulah sebenarnya maksud daripada penjelasan Rasul Paulus di Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 ini. Untuk menjelaskan bahwa meskipun bangsa Israel itu menolak Mesias, menyalibkan Yesus Kristus, itu bukan berarti Tuhan telah membatalkan janjinya kepada mereka. Bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memulihkan mereka, menjadikan mereka umat kerajaannya, itu suatu saat nanti akan diwujudkan oleh Tuhan, ya, karena itu merupakan janji atau perjanjian Allah dengan umat Israel, yaitu melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, janji ini, janji pemulihan kerajaan sorga bagi bangsa Israel, itu akan dilakukan nanti pada saat Yesus Kristus datang kedua kali ke bumi ini. Disitulah akan disambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, disambut oleh umat Israel. Raja di atas segala raja, Mesias akan datang memerintah di bumi ini, memerintah di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah di bumi ini melalui bangsa Israel, sehingga mereka akan bersorak-sorai menyambutnya. Ya, betapa indahnya kedatangan pembawa kabar baik, kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus datang kedua kali ke bumi ini untuk bangsa Israel. Nah, sebagaimana disampaikan di ayatnya yang di pasal 11 ayatnya yang ke-25, ya, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang ke-27, ya. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Saya baca demikian firman Tuhan. Ya, judul perikopnya di situ dibuat penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Jadi di sini kita lihat Paulus menyampaikan bagaimana rancangan pemulihan daripada bangsa Israel itu adalah apabila program Allah untuk bangsa-bangsa lain saat ini selesai. Ini adalah program kasih karunia Allah menyelenggarakan, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini akan berakhir juga apabila tidak ada lagi satupun dari bangsa-bangsa lain yang menerima Injil kasih karunia Allah ini, maka program Allah untuk bangsa-bangsa lain akan ditutup. Ya, program kasih karunia Allah, penyelenggaraan kabar baik, keselamatan untuk bangsa-bangsa lain, yaitu tanpa melalui bangsa Israel, ya. Ya, sekarang ini adalah program Allah untuk menyelamatkan semua orang tanpa melalui bangsa Israel, tanpa melalui perjanjian-perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Karena suatu saat perjanjian-perjanjian Allah kepada bangsa Israel itu, ya, nanti di masa yang akan datang baru diselenggarakan kembali, ya, untuk menyampaikan kabar baik kerajaan sorga melalui bangsa Israel. Ya, sebab program Allah untuk memberkati manusia di seluruh bumi melalui Injil kerajaan sorga harus melalui bangsa Israel. Tapi sekarang, ya, program Allah di masa kasih karunia ini tidak harus melalui bangsa Israel, tapi semua orang diberkati saat ini langsung melalui iman kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada salib Kristus, ya. Nah, sehingga apabila suatu saat ini berakhir, tidak ada lagi orang yang mau menerima. Saat ini masih banyak orang yang mau menerima. Amin. Dan itulah sebabnya kita memberitakan Injil kasih karunia Allah secara gencar, ya,
memberitakannya, menyampaikannya, ya kita salurkan terus, Bapak Ibu Saudara, kita saksikan terus keselamatan yang datang dari salib Kristus, ya kita sampaikan terus sampai semua orang mendengar. Dan ini adalah kabar baik, kabar sukacita yang paling indah, yang paling luar biasa, memberkati semua orang saat ini. Semua orang yang percaya akan merasakan kasih karunia Allah yang sempurna melalui penebusan, ya, salib Kristus, dan melalui iman kepada berita keselamatan itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi suatu saat apabila ini berakhir, artinya tidak ada orang lagi, ya, yang menerima. Semua orang akan menjalani keinginan mereka sendiri, ya. Semua orang akhirnya berpaling dari Tuhan, dan semua orang nanti tidak ada lagi yang mau percaya kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang begitu gencar disampaikan saat ini, ya, di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Maka suatu saat nanti Tuhan akan mengclose, akan menutup program kasih karunia Allah ini. Kemudian Tuhan kembali akan menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Di ayatnya yang ke-26 dikatakan dengan jelas di situ, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan demikian apa? Dengan jalan demikian yaitu apabila, ya, tidak ada lagi orang dari bangsa-bangsa lain yang menerima Injil kasih karunia Allah ini, maka kembalilah Tuhan, ya, ke bumi ini untuk menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi semua dosa-dosa, pemberontakan daripada bangsa Israel, yaitu penolakan mereka terhadap Mesias, di mana mereka membunuh, ya, Tuhan, membunuh raja mereka, membunuh Mesias, ya. Mereka melakukan dosa yang sangat besar, tapi Tuhan akan mengampuni mereka suatu saat nanti, ya. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus saat ini, kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tapi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan yang telah berdosa besar, yang telah melakukan dosa yang besar, yaitu menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja mereka, ya, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Maka suatu saat nanti, ya, mereka juga, Tuhan juga akan kembali kepada mereka. Tuhan akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa mereka itu, sehingga mereka akhirnya diselamatkan. Ayat 27 dikatakan, dan inilah perjanjianku dengan mereka, dengan bangsa Israel. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila, ya, itu apabila menunjukkan adanya suatu waktu, ya, di masa yang akan datang, hal ini barulah terjadi. Kalau kepada kita saat ini berbeda, tidak ada kata apabila Tuhan menghapuskan dosa kita. Tuhan sudah secara nyata-nyata, ya, menyatakan bahwa segala dosa kita sudah dihapuskan, sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah kasih karunia yang kita terima saat ini, yang sangat luar biasa, memberkati hidup kita, menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang Rasul Paulus, ya, menyampaikan kepada kita semuanya bahwa marilah kita sambut, ya, amin. Marilah semua orang menyambut kabar baik, kabar sukacita, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kesaksian tentang salib Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita, segala dosa umat manusia. Marilah menyambutnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, marilah kita menyambutnya. Jangan ketika disampaikan pemberitaan Injil itu, kabar baik itu, ya, orang-orang yang mendengarnya, ya, menjauhkan telinga mereka, ya, memalingkan telinga mereka, menganggap remeh berita Injil kasih karunia Allah ini, menganggap tidak benar, menolak, mengabaikan seperti bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, suatu saat akan
mendapat perhitungan. Penolakan itu seperti bangsa Israel, mereka sangat rugi besar. Ya, orang-orang yang tidak menyambut berita sukacita kabar baik itu dikatakan mereka pasti binasa di dalam lautan api neraka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat juga mirip seperti pengalaman bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga saat ini meskipun diberikan kesempatan yang besar, kesempatan yang panjang sabarnya Tuhan, ya, diberikan kesempatan pada semua orang untuk menerima kabar baik, kabar keselamatan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga yang tidak mau menerimanya. Banyak orang juga yang menolaknya. Banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang menghina salib Kristus. Banyak orang yang menghina Yesus Kristus. Banyak orang yang menganggap berita kabar sukacita Injil kasih karunia Allah ini dianggapnya adalah omong kosong. Tapi Bapak Ibu Saudara, suatu saat mereka akan berhadapan dengan Yesus Kristus, bahwa mereka akan memperoleh hukuman, bukan hanya hukuman sementara di dunia, tetapi hukuman yang kekal di dalam lautan api neraka. Dan disitulah penyesalan yang tidak ada guna karena sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagi kita Bapak Ibu Saudara, meskipun orang-orang membantah, ya, meskipun orang-orang mengabaikan, meskipun orang-orang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak penting, Injil kasih karunia Allah ini, pemberitaan tentang keselamatan ini adalah sesuatu yang dianggap mungkin adalah sebuah omong kosong, atau ini adalah sesuatu yang tidak penting, ya, atau ini adalah dianggap sesuatu hal yang membuang-buang waktu bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, suatu saat mereka akan berhadapan dengan kebenaran dan keadilan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bersemangat dan kita harus tetap dengan penuh sukacita menyampaikannya, memberitakannya. Yang penting, ya, kabar baik ini sampai ke telinga semua orang, sampai kepada pendengaran daripada semua orang, ya, karena iman timbul dari pendengaran. Meskipun, ya, seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang bangsa Israel, tidak semua mereka yang mendengar itu mau percaya. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena semua orang harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Tidak ada orang bisa boncengan untuk masuk surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak bisa boncengan untuk masuk surga. Itu adalah urusan pribadi, tanggung jawab pribadi masing-masing kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya sekali lagi, ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ngotot, ya, orang-orang yang mencibir, orang-orang yang menghina, ya, orang-orang yang mengabaikan, yang menganggap remeh pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, ya, itu urusan mereka, itu bagian mereka dengan Tuhan, ya. Tuhan yang akan berurusan dengan mereka dan Tuhan yang akan mengadili mereka. Kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, karena Tuhan Yesuslah hakim satu-satunya untuk menyatakan kebenarannya kepada semua orang. Yang percaya pasti diselamatkan masuk surga, yang tidak mau percaya pasti dihukum di dalam lautan api neraka yang kekal. Jadi ada kepastian. Masuk surga harus pasti, masuk neraka juga itu harus pasti. Mereka yang menolak, ya, Injil kasih karunia Allah, berita tentang pengampunan segala dosa, saat ini mereka akan dipastikan mereka akan binasa di dalam lautan api neraka. Bukan Tuhan tidak sayang pada mereka, sama seperti kepada bangsa Israel. Tuhan bukan tidak sayang kepada mereka, tapi manusia itulah yang memilih bagi dirinya jalan kesesatan, jalan ketidakbenaran, yaitu mereka bersandar pada pikirannya yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan mereka tidak mau menerima kebenaran, kekudusan Kristus, tidak mau menerima salib Kristus, tidak mau menerima kabar baik, maka kebinasaanlah yang akan menjadi bagian mereka. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu adalah kabar baik sukacita. Harus disambut
penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di pagi hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah disambut ya orang lain ketika Bapak Ibu Saudara membawa kabar baik? Sebagaimana Paulus katakan tadi, ya, betapa indahnya, ya, dikatakan tadi, betapa indahnya mereka yang datang dengan kabar baik. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah disambut oleh orang lain ketika memberitakan kabar baik, kabar sukacita? Bapak Ibu Saudara, itu adalah menjadi tugas kita, ya, itu adalah merupakan misi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, supaya semua orang menyambut akan kabar baik, kabar sukacita, Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan yang kita bawa, maka kita harus menyampaikannya kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka mari kita berdoa, mari kita bersyukur, dan mari kita terus dengan penuh semangat, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa kabar baik ini kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya, firman Tuhan, janji Tuhan mengatakan bahwa ya, upahmu besar di sorga. Tuhan pasti mengaruniakan kepada kita ya berkat yang besar ya, apabila kita selalu dengan tulus, dengan hati yang murni, dan dengan pemberitaan yang benar, yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan Injil Kristus. Apabila kita menyampaikan kemurnian kebenaran ini, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, besarlah upahmu di surga. Tuhan memperhitungkan semuanya ya kepada orang-orang yang dengan tulus menyampaikan Injil Kristus, menjadi berkat keselamatan bagi semua orang. Maka mereka selalu dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada cukup, Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya. Ya, karena Kristus Yesus sudah membayarnya dengan lunas di atas kayu salib, maka kita menerimanya dengan iman sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, marilah pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita serahkan semua pekerjaan kita. Ya, Tuhan berikan kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, yang sakit dipulihkan, yang bekerja berhasil semua diberkati oleh Tuhan, dan kita melakukan tugas kita, pekerjaan tanggung jawab kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita semuanya, memberkati semua saudara-saudara kita, ya, dan memberkati juga bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Mari kita berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk mengakhiri pertemuan ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu. Ya, di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kembali berita kabar baik, kabar sukacita. Betapa indahnya pemberitaan, betapa indahnya pembicara-pembicara yang menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang murni kasih karunia Allah. Yesus Kristus telah mati menghapuskan segala dosa kami, mengampuni kami dari segala kesalahan kami, dan mengaruniakan kepada kami keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Dan di dalam kehidupan kasih karunia Tuhan inilah kami berjalan dan menelusuri seluruh jalan-jalan hidup kami yang penuh berkat di dalam Kristus Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua orang yang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita ini Tuhan, supaya mereka semuanya diselamatkan dan mereka dipastikan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena saat ini adalah waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang agar mereka mendengarkan. Iman timbul dari pendengaran,
sehingga mereka mau menyambut kabar sukacita ini sebagai kabar kebenaran yang datang dari Tuhan untuk menyelamatkan hidup mereka semua. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang selalu tekun hadir dan selalu tekun bersama-sama setiap pagi, baik melalui kebersamaan kami, di kehadiran kami, saudara-saudara kami melalui ibadah, melalui kehadiran mereka di ruangan, di Zoom meeting kami Tuhan, maupun melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mengaruniakan sukacita, mengaruniakan segala kecukupan, dan apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, kami tahu semuanya telah disediakan oleh Tuhan Yesus di dalam kasih karunia-Mu. Kami sambut hari yang baru ini, hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, dengan penuh semangat ini. Roh Kudus menguatkan kami semua, bahkan menghadapi segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu dengan penuh sukacita, dan melalui kebenaran Kristus kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kesehatan supaya kita kembali besok hari bisa bertemu lagi. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semuanya. Amin.